Oke, jujur aja nih, waktu pertama kali saya baca tumpukan sumber yang Anda siapkan buat pembahasan kita kali ini, saya sempat mikir ada salah ketik atau gimana. Hah? Kenapa tuh? Manchester United, tim yang katanya lagi krisis identitas, tiba-tiba dalam waktu kurang dari 2 minggu bisa menang lawan Manchester City dan Arsenal. Lawan City, oke lah, derby selalu ada kejutan. Selalu bisa terjadi ya. Tapi cara mereka menang lawan Arsenal yang lagi di puncak klasemen, itu yang benar-benar bikin saya, wah, ini ada apa? Jadi pertanyaan besarnya, apa sih resep rahasia manajer interim Michael Carrick yang bisa bikin tim ini berbalik 180 derajat secepat ini? Dan ini bukan sekadar 2 kemenangan biasa kan? Konteksnya penting banget. Sebelumnya itu rasanya kayak ada awan gelap di atas Old Trafford. Performanya nggak jelas, pemain kelihatan tertekan. Narasi media juga negatif terus. Nah itu dia. Terus tiba-tiba dalam 10 hari, boom! 2 hasil ini. Kemenangan lawan rival sekota, terus menaklukkan pemuncak klasemen di kandangnya sendiri. Dampaknya itu bukan cuma poin, tapi guncangan psikologis yang wah luar biasa besar buat tim. Oke, mari kita mulai dari situ deh. Dari hasil pertandingannya. Pertama, derby Manchester di Old Trafford. Menang bersih 2-0 lawan City. Itu aja udah cukup jadi berita utama seminggu kan? Udah cukup banget. Gol dari Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu. Waktu itu mungkin banyak yang mikir, ini kebetulan aja, lucky day. Tapi, habis itu mereka berangkat ke Emirates. Nah, pertandingan lawan Arsenal ini yang jadi bukti kalau ini bukan kebetulan, ini sebuah pernyataan. Mereka datang sebagai underdog total. Jelas, Arsenal lagi bagus-bagusnya, puncak klasemen, main di kandang, terus skenario terburuk kejadian duluan buat United. Betul, gol bunuh diri. Di momen itu saya yakin deh, semua orang mikir, nah kan, ini dia, kumat lagi. Haha, iya. Mikirnya tim ini bakal rapuh, terus runtuh gitu kan. Di masa lalu, momen kayak gitu biasanya jadi awal dari longsoran gol. Kebobolan 1, terus 2, 3, selesai. Tapi nyatanya enggak. Mereka sama sekali gak panik. Bryan Mbeumo malah bisa cetak gol penyeimbang. Dan itu berawal dari kesalahan umpan pemain Arsenal kan, Martin Zubimendi? Betul. Lalu di babak kedua, ada momen magis dari Patrick Dorgu. Pemain muda, 21 tahun. Dia nendang bola keras banget, kena mistar bagian bawah, terus masuk. Gila, itu gol yang wow. Itu jenis gol yang mengubah momentum pertandingan, bahkan mungkin mengubah musim. Anda bisa lihat dari bahasa tubuh pemain lain setelah gol itu. Pundak mereka langsung tegap, larinya lebih kenceng, keyakinan mereka langsung naik drastis. Dan drama belum selesai. Arsenal bisa samain kedudukan jadi 2-2 di menit 84 lewat Mikel Merino. Biasanya nih, kebobolan di menit akhir itu pukulan KO. Mentalnya langsung jatuh biasanya. Tapi ini enggak. Justru Mateus Cunha yang cetak gol kemenangan dari jarak 30 yard. Sekitar 27 meter. Itu tendangan yang butuh kepercayaan diri tingkat dewa di menit-menit akhir. Gila. Dan ada fakta menarik yang Anda sebut tadi dari sumber kita. Ini kemenangan Liga pertama United di Emirates sejak 2017. 8 tahun penantian berakhir. 8 tahun? Itu bukan cuma statistik kan, itu semacam mental block yang berhasil mereka hancurkan. Kemenangan ini nunjukin resiliensi yang udah lama banget nggak kelihatan dari mereka. Sesuatu di dalam kepala mereka itu udah klik. Dan hasil ini langsung melambungkan mereka ke posisi 4 besar, melewati Chelsea dan Liverpool. Luar biasa. Perubahan mentalitas, itu kata kuncinya. Harry Maguire juga bilang, dia secara spesifik menyebut Carrick bahwa bawa energi baru dan bikin grup ini benar-benar menyatu. Tapi saya tuh selalu agak skeptis sama istilah abstrak kayak gitu. Maksudnya, energi baru di lapangan tuh apa sih? Apa tiba-tiba larinya jadi lebih cepat? Pertanyaan bagus. Dan ini nyambung ke istilah yang sering bikin orang malas dengernya. DNA United. Itu dia. Selama ini kan banyak yang bilang DNA itu udah hilang. Nah, kayak gini nih kayaknya berhasil mengaktifkannya lagi. Dan kita bisa definisikan ini lebih tajam sih. Ini bukan sekedar mentalitas pemenang yang nggak jelas. Menurut saya, Carrick mengaktifkan kembali insting predator mereka. Insting predator. Oke, saya suka istilah itu. Maksudnya gimana? Maksudnya, kemampuan buat menghukum satu kesalahan kecil dari lawan dengan efisiensi yang brutal. Coba kita lihat lagi gol pertama lawan Arsenal. Itu bukan hasil dari 20 operan cantik kan? Bukan sama sekali. Itu datang dari satu umpan yang salah dari Zubimendi. Dalam sepersekian detik, Mbeumo menerkam gol. Nah, itulah insting predator. Tim besar itu nggak perlu main sempurna 90 menit. Mereka cuma perlu siap menerkam pas lawan lengah 3 detik.
DNA itu yang sempat hilang. Jadi ini bukan soal dominasi penguasaan bola, tapi soal jadi pembunuh di momen yang tepat. Tepat sekali. Itu perbedaan fundamentalnya. Manajer sebelumnya mungkin fokus banget ke statistik. Penguasaan bola harus 70%, operan taruh sekian ratus. Tapi buat apa kalau nggak ada gigitan di akhir? Carrick kayaknya membalik logikanya. Dia fokus ke gigitannya dulu. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Biasanya kan, manajer baru datang bawa buku taktik tebal, formasi rumit, skema pricing yang canggih. Tapi, pas saya baca kesaksian kiper mereka, Senne Lammens, saya hampir nggak percaya. Dia bilang justru sebaliknya kan? Bener. Dan ini mungkin bagian paling penting dari semua ini. Lammens bilang, dan ini kutipannya, sejujurnya tidak ada hal istimewa yang dia lakukan. Kami hanya kembali ke hal-hal dasar. Kembali ke hal-hal dasar. Bayangin, di tengah ekspektasi ada revolusi taktik, Carrick justru melakukan derevolusi. Dia nggak membebani pemain dengan ide-ide baru yang rumit. Saya penasaran sama kata dasar itu. Maksudnya hal dasar di level tim elit kayak gini tuh apa? Apa cuma disuruh lari lebih kenceng? Atau ada yang lebih dalam? Lammens merintinya dengan baik. Hal dasar di sini itu bukan soal fisik, tapi soal kejelasan. Pertama, disiplin sama fundamental permainan. Kedua, fokus ke posisi bertahan yang benar, jaga jarak antar pemain, dan yang paling penting, setiap pemain tahu persis apa tugasnya. Nggak ada lagi kebingungan. Jadi nggak ada tumpang tindih peran lagi ya? Tepat. Filosofinya simple. Kalau kami lakuin hal-hal dasar ini dengan benar, kualitas individu pemain bintang ini bakal keluar dengan sendirinya. Jadi ini lebih tentang menyederhanakan permainan, bukan bikin lebih kompleks. Menghilangkan gangguan dari kepala para pemain. Betul, tapi ini bukan menyederhanakan dalam arti membuatnya bodoh ya. Ini lebih ke menghilangkan kabut. Bayangin seorang pemain dibebani 10 instruksi rumit. Dia pasti mainnya ragu-ragu. Carrick seolah datang dan bilang, lupain 10 hal itu. Fokus ke 3 tugas utama ini. Lakukan dengan baik. Dan itu justru membebaskan mereka. Membebaskan kreativitas alami mereka. Dan dampak paling nyatanya kelihatan di Patrick Dorgu. Di sumber kita disebut di bawah manajer sebelumnya, Ruben Amorim, dia mainnya penuh kecemasan. Benar. Kecemasan di lapangan itu kelihatan. Dia mungkin lebih milih operan aman ke belakang daripada coba ngelewatin lawan. Dia main untuk tidak membuat kesalahan. Nah, sekarang lihat dia di Emirates. Mainnya berani banget. Dia nggak ragu nembak buat gol spektakuler itu. Carrick pada dasarnya mengubah cemas jadi berani. Tepat. Dia kasih fondasi yang kokoh dan jelas, jadi para pemain bisa main lebih lepas. Carrick seolah masih Dorgo izin untuk gagal, dan itu justru yang bikin dia berhasil. Lalu orang dibalik semua ini, Michael Carrick. Setelah kemenangan emosional itu, semua mata tertuju ke dia. Tapi dia kalem banget, kayak nggak terjadi apa-apa. Tenang sekali ya. Di wawancara, dia bilang, saya tidak akan terbawa suasana, dan ini baru awal. Kontras banget sama drama di lapangan. Dan ketenangan itu senjatanya. Di klub sebesar United, media itu kan selalu cari drama. Pelatih yang terlalu emosional bisa jadi pusat perhatian dan malah nambah tekanan. Sikap Carrick yang tenang itu kayak peredam kejut. Dia menolak ngasih bahan bakar ke media. Fokusnya tetap ke tim. 100%. Dan ini yang bikin para pemain percaya. Mereka main bukan karena takut, tapi karena percaya sama sistem simple yang dia bawa. Kepercayaan ini menyebar sampai keluar. Wayne Rooney bilang ada perubahan total dalam segala hal. Tapi yang paling menarik buat saya, itu komentarnya Arsene Wenger. Nah, itu dia. Kalau pujian dari legenda klub sendiri itu satu hal. Wajar ya. Tapi kalau datang dari Arsene Wenger, arsitek rivalitas terbesar United selama 1 dekade, itu bobotnya beda kan? Wenger bilang Carrick telah menemukan formula yang baik dan menciptakan sesuatu di dalam tim. Betul sekali, Wenger itu kan seorang purist taktik. Dia nggak akan terkesan cuma karena semangat juang. Waktu dia bilang menciptakan sesuatu, dia pasti lihat ada struktur dan keseimbangan baru di sana. Dia melihat tim yang bertahan sebagai satu kesatuan tapi juga punya kualitas buat melukai lawan. Namun, Carrick sendiri, di tengah semua pujian ini, udah mikirin tantangan berikutnya. Dia sadar betul euforia ini nggak boleh kelamaan. Dia langsung bilang, laga lawan Fulham di kandang justru bisa lebih sulit. Dan dia benar. Melawan City dan Arsenal, United bisa main jadi underdog, bisa lebih reaktif, serap tekanan, terus serang balik.
itu peran yang lebih mudah secara psikologis. Sementara lawan Fulham di Old Trafford, ekspektasinya beda. Beda total. Mereka harus inisiatif, harus dominan, harus bongkar pertahanan rapat. Ini ujian yang sama sekali berbeda untuk konsistensi mereka. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kesimpulan dari kebangkitan MU dalam 10 hari ini ternyata bukan soal sihir atau taktik yang rumit ya. Sama sekali bukan. Ceritanya jauh lebih manusiawi dan mendasar. Ini cerita tentang kekuatan kembali ke hal-hal fundamental, tentang menyederhanakan permainan. Ini soal membangun lagi kepercayaan diri pemain, menanamkan mentalitas petarung, dan menyatukan tim dengan kepemimpinan yang tenang dan fokus. Dan semua ini meninggalkan satu pertanyaan yang sangat menarik untuk Anda renungkan, yang skalanya mungkin lebih besar dari sekadar Manchester United. Apa itu? Di era yang penuh analisis data, filosofi taktik yang rumit, dan jargon-jargon canggih, apakah kita lupa kalau fondasi permainan ini sebenarnya jauh lebih sederhana? Menarik. Bahwa terkadang elemen yang paling sering hilang dari tim besar yang lagi krisis itu bukanlah skema taktik yang canggih, melainkan hal-hal yang paling dasar. Mentalitas yang kuat, keberanian mengambil resiko, dan kejelasan peran yang membuat para pemain bisa tampil tanpa beban.